Dozer atau bulldozer adalah traktor yang berjalan dengan menggunakan roda rantai atau roda ban yang di bagian depannya terdapat pisau atau blade yang digunakan untuk mengupas atau mendorong material. Alat ini merupakan salah satu alat tertua yang digunakan di industri pertambangan dan di pekerjaan konstruksi di seluruh dunia. Tipe yang banyak digunakan dalam dunia pertambangan yaitu Komatsu dan Caterpillar. Terdiri dari dua tipe, yaitu crawler dozer dan wheel dozer. Perbedaan dari kedua tipe yaitu yang pertama yaitu pada sistem propelnya. Crawler dozer berjalan menggunakan rantai, sedangkan wheel dozer berjalan menggunakan ban. Yang kedua yaitu tipe crawler memiliki kerangka yang sangat kaku atau rigid, sedangkan tipe wheel memiliki kerangka yang articulate. Dan yang ketiga yaitu gaya yang digunakan untuk mengupas, kemampuan manuver dalam kondisi area curam, serta mobilitas untuk pindah ke area lain. Apa saja penggunaan dozer? Yang pertama yaitu pemindahan material atau earth moving, dosing. Yang kedua menggaruk atau whipping. Yang ketiga mendorong atau pushing. Dan yang keempat yaitu pekerjaan khusus atau utility work. Bulldozer atau dozer memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada blade. Blade merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk mendorong material. Blade ini terbentuk seperti serok yang terbuat dari besi atau campuran yang mempunyai kekuatan tinggi. Dalam penggunaannya terdapat beberapa jenis blade, yaitu yang pertama ada straight blade, yang kedua ada angle blade. Yang dimaksud dengan straight blade adalah jenis blade yang paling cocok untuk segala jenis lapangan. Biasanya digunakan untuk pengerjaan pengupasan dan penimbunan tanah pada kondisi tanah yang keras. Sedangkan angle blade dibuat untuk posisi lurus dan menyerong, mempunyai lebar yang lebih besar dari S blade. Blade ini digunakan untuk menyingkirkan material ke sisi sampingnya, penggalian saluran, dan juga pembukaan lahan. Selanjutnya, pada jenis blade ini terdapat U-blade dan juga C-blade. U-blade ini memiliki ukuran yang lebih besar dari S-blade. Sayap yang terdapat di sisi berguna untuk menahan material agar tidak keluar dari jalur dorongan. Hal ini memungkinkan bulldozer untuk mengangkut material dalam jumlah besar pada jarak tempuh yang relatif jauh. Kebanyakan blade jenis ini digunakan untuk pekerjaan reklamasi tanah. Nah, sedangkan C-blade umumnya dipasang pada bulldozer yang besar yang akan digunakan untuk mendorong scraper. Selain untuk push loading, blade ini juga dipakai untuk pemeliharaan jalan dan juga pekerjaan dosing yang lain. Komponen yang kedua ada lift cylinder. Lift cylinder ini merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi menggerakkan blade. Lift cylinder merupakan salah satu power cylinder yang akan meneruskan tenaga hidrolik untuk memposisikan blade sesuai kebutuhan. Komponen yang ketiga ada carrier roller. Carrier roller merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk menahan mainframe. Carrier roller atau track roller ini berfungsi untuk menahan track shoe agar tetap berada pada posisinya sehingga bulldozer bermobilisasi dengan baik. Pada komponen keempat terdapat sprocket. Sprocket merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk menggerakkan truk. Sprocket merupakan gear yang akan meneruskan tenaga putar dari engine untuk menggerakkan bulldozer sesuai dengan kebutuhan. Pada komponen selanjutnya terdapat mainframe. Mainframe merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai alur carrier roller. Mainframe adalah rangka utama bagian undercarriage bulldozer sebagai tempat track roller untuk menahan track shoe pada posisinya. Selanjutnya, di komponen yang keenam terdapat straight frame. Straight frame merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai batang penyangga blade. Straight frame dapat dibilang sebagai lengan blade atau tumpuan blade yang berhubungan langsung dengan blade melalui engsel agar blade dapat bergerak bebas untuk proses pengerukan atau pengangkatan material. Selanjutnya, terdapat komponen track. Track merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai roda bulldozer. Selain track, terdapat juga komponen cutting edge. Cutting edge merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk meratakan permukaan tanah. Cutting edge merupakan bagian dari blade yang memiliki gerigi untuk meratakan permukaan tanah dengan baik. Kemudian ada pula komponen end bit.
End-bit merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk menyerok material. End-bit merupakan bagian samping atau pojokan blade yang menjorok agak keluar. Bagian ini berguna untuk menyerok material agar masuk ke dalam blade. Yang ke-10 ada cabin. Cabin merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai tempat duduk operator dan ruang kendali bulldozer. Cabin ini terletak pada bagian upper structure bulldozer. Pada cabin terdapat berbagai panel pengendalian dari bulldozer. Yang terakhir ada engine. Engine merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai penggerak bulldozer. Engine ini berguna untuk menghasilkan tenaga putar yang digunakan untuk menggerakkan bulldozer sesuai kebutuhan. Pada alat berat, bulldozer memiliki sistem penggerak yang sama dengan alat transportasi lainnya. Adanya mesin penggerak yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan komponen lainnya. Sistem penggerak terdapat tenaga dari mesin yang ditransmisikan pada komponennya. Berikut merupakan komponen-komponen utama sistem penggerak. 1. Torque converter. Komponen alat pada penerus tenaga dari mesin. Alat ini fungsinya melipatkan torsi sehingga putaran mesin dapat diubah menjadi torsi yang tinggi untuk melakukan kerjanya. Yang kedua, transmisi. Komponen yang digunakan sebagai pengaturan kecepatan pada torsi dan putaran arah kerjanya. Yang ketiga, powertrain. Komponen yang memutus dan mengontrol power output dari mesin serta mengubah kecepatan pada torsi mesin. Powertrain mampu menyamakan distribusi power alat berat ke roda. Yang keempat, axle. Tenaga yang transmisinya dipakai pada masing-masing roda trek yang menggunakan bevel gear, differential, final drive, hingga brake. Yang kelima, gear. Dapat digunakan sebagai penyalur tenaga antara shaft yang tidak berputar satu suhu dan kecepatannya pun tidak sama. Dan alat sistem penggerak yang keenam yaitu final drive. Komponen pada alat akhir sebelum menuju ke roda trek yang sistem penggeraknya mampu menurunkan dan menaikkan pada torsinya. Waktu siklus adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu siklus kerja atau proses gerakan dari suatu alat dari gerakan mulanya sampai kembali pada gerakan mulai tersebut. Cycle time yaitu dosing ditambah dengan reversing ditambah dengan gear shifting. Dosing yaitu waktu untuk mendorong material, reversing yaitu waktu untuk mundur, dan gear shifting yaitu waktu untuk mengganti persneling. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi waktu siklus doser, yaitu ukuran unit, jenis material, dan keterampilan operator.